Sword of Coming, episode 236. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tempat itu terpencil, dan malam itu juga gelap dan berangin. Inilah waktu terbaik untuk membunuh orang dan mencuri barang. Di saat yang sama, juga waktu terbaik untuk membasmi iblis dan melenyapkan iblis. Hasilnya bergantung pada siapa yang lebih kuat. Apakah para kultivator lebih terampil, ataukah iblis yang lebih ganas? Obrolan riang dan tawa riang terdengar di kuil kumuh di negeri sisir air. Akhirnya, terdengar ketukan di pintu depan. Seniman bela diri berjanggut lebat itu melirik Chen Pingan dan Zhang Sanfeng sebelum menggoda, siapa di antara kalian yang akan membuka pintu untuk menyambut tamu kita? Kalau aku pergi, aku takut roh-roh perempuan ini akan ketakutan. Saat itu tiba, apa yang akan kita lakukan jika mereka berbalik dan kabur tanpa sepatah kata pun? Zhang Sanfeng menepuk dadanya dan berkata, pendeta Tao ini sedikit lebih tampan daripada Chen Pingan, jadi... Liu Qicheng terbangun oleh bunyi lonceng pendeteksi setan, dan ia masih linglung dan nyaris tak sadarkan diri. Mendengar ungkapan, roh perempuan, ia langsung teringat roh rubah dan hantu-hantu cantik dari kisah-kisah supranatural. Hal ini langsung memberinya keberanian, dan ia buru-buru merangkak dan berteriak, aku pergi, aku pergi. Hantu dan roh dari kisah-kisah itu sangat menyukai cendekiawan lemah sepertiku. Kalian bertiga membawa golok dan pedang, jadi aku jelas kandidat yang paling cocok karena aku tidak bersenjata. Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Jika kita bertemu roh baik, mari kita perlakukan mereka dengan ramah. Jika mereka bersedia menghabiskan malam yang indah bersamaku, jangan coba-coba menghalangiku untuk menemani mereka. Namun, jika kita bertemu roh jahat yang ingin memakan hati kita, kalian harus menyelamatkanku. Liu Qicheng berlari dengan riang untuk membuka pintu. Hembusan angin kencang menerpa sang cendekiawan dan memaksanya menutup mata. Setelah itu, ia merasakan aroma harum tercium di sampingnya, sementara dua suara keperakan terdengar di sampingnya. Sebuah lengan sutra juga mengusap wajahnya, terasa sangat halus dan lembut. Liu Qicheng sedikit mabuk, ia buru-buru menutup pintu. Ketika angin gunung akhirnya mereda, ia berbalik dan melihat tiga wanita cantik. Dua di antaranya tersenyum manis dan berlari menuju api unggun tempat Su Yuanxia dan yang lainnya duduk. Sosok mereka begitu indah, dan hanya melihat mereka dari belakang saja sudah membuat jantung Liu Qicheng berdebar kencang. Ada juga seorang wanita yang sedikit lebih muda, mengenakan gaun merah muda terang dan sepasang sepatu satin bersulam. Ia berdiri dengan malu-malu di depan Liu Qicheng dan dengan gugup menjepit gaunnya dengan jari-jarinya. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang berani dan cantik, Liu Qicheng menganggapnya sangat menggemaskan dan menarik. Seniman bela diri berjanggut lebat itu duduk bersila sambil minum anggur. Kedua wanita pemberani itu berjalan mendekat, dan kerah baju mereka yang berpotongan rendah memperlihatkan sebagian besar kulit putih halus mereka. Pendeta Tao yang malu-malu itu sedikit memerah ketika melihat ini. Sementara itu, Chen Pingan sedang menjaga api unggun. Ia menggeser ranting-ranting dan terus menambahkan kayu bakar. Ranting-ranting kering terbakar dan terus mengeluarkan suara berderak yang renyah. Dua wanita cantik dengan lembah dalam di antara payudara mereka dengan cepat memilih target mereka. Ada emosi yang mendalam di mata mereka saat salah satu dari mereka duduk di samping pendeta Tao muda dan yang lainnya di samping Chen Pingan. Su Yuanxia sudah membuka tangannya, tetapi gerakannya langsung membeku ketika melihat ini. Ia ragu sejenak, lalu mulai minum lagi untuk menutupi kecanggungannya. Wanita mempesona di sebelah Zhang Sanfeng meletakkan tangannya di kerah bajunya dengan sikap yang tampak menahan diri. Seolah-olah ia berusaha menutupi kulitnya yang terbuka. Namun, kenyataannya, ia menekan pelan ke bawah dan membuat pakaiannya semakin ketat memeluk payudaranya. Payudaranya tampak seperti akan meledak. Ia menyenggol pendeta Tao muda itu dengan bahunya dan bertanya dengan suara lembut, ya ampun, pendeta Tao muda. Kau bahkan membawa pedang kayu di punggungmu. Apakah ini pedang kayu persik legendaris? Bagaimana kalau kau tarik keluar dan tunjukkan pada kakak seberapa panjang pedang ini? Wajah Zhang Sanfeng memerah.
Ia tidak berani menjawab. Wanita yang meringkuk di samping Chen Pingan memiliki dagu yang tajam dan alis yang menggoda. Ia mengulurkan tangannya yang ramping dan berkata dengan suara lembut dan merdu, "Tuan muda, saya dan saudara perempuan saya mengalami angin gunung yang kencang saat bepergian di malam hari, dan ini menyebabkan tangan kecil saya menjadi sedingin es. Tuan muda, jika Anda tidak percaya, mengapa Anda tidak menyentuhnya untuk melihatnya?" Chen Pingan menunjuk ke api unggun dan berkata sambil tersenyum, "Nona, kalau tanganmu dingin, kenapa tidak menghangatkannya di dekat api? Tidak akan lama lagi tanganmu akan hangat." Wanita muda bergaun merah muda-muda itu tidak ikut mengobrol. Ia malah berjongkok sendirian di depan api unggun. Kepalanya tertunduk, dan ia mengulurkan tangannya untuk menghangatkannya. Liu Ciceng duduk di sampingnya dan berusaha keras untuk mengenalnya, sambil tersenyum bertanya, "Nona muda, apakah Anda dan saudara-saudara perempuan Anda dari negeri sisir air?" Perempuan muda itu mengangguk sebagai jawaban. Ia mendongak dengan bulu mata bergetar, dan tampak ingin bicara. Namun, ia tak kuasa menahan keraguan. Seniman bela diri berjanggut lebat itu melirik sekilas ke arah sepatu satin bersulam milik wanita muda itu. Ia lalu menatap kedua wanita menggoda itu dan terkekeh, "Selain sedikit kotoran di kakinya, bagaimana kalian berdua bisa tetap bersih setelah melewati begitu banyak jalur pegunungan? Kalian bukan hantu dan roh gunung, kan? Kalau begitu, kita berempat benar-benar dalam masalah besar. Kalau sudah waktunya, kita tak punya pilihan selain memohon pada kalian berdua agar mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit." Namun, mati di tangan dua wanita cantik juga takdir yang cukup elegan. "Hehe, bagaimana menurutmu, kakak-kakak?" Liu Ciceng terkekeh dan berkomentar, "Kedua kakak perempuan ini sungguh cantik, jadi bagaimana mungkin mereka hantu atau roh? Penampilan lahir dari pikiran, jadi ini mustahil. Mundur 10.000 langkah, meskipun kedua kakak perempuan ini benar-benar hantu, mereka pasti hantu baik yang hanya melakukan perbuatan baik. Bagaimana kalau kita membaca puisi dan minum malam ini? Meskipun yin dan yang memiliki jalan yang berbeda, pertemuan tak terduga antara manusia dan hantu ini tetap layak dirayakan dan dinikmati. Hanya itu yang akan menjadikan pertemuan ini elegan dan berkelas. Benar, kan, saudari-saudari? Saat kita minum-minum nanti, tolong jangan tunjukkan sifat-sifat hantu kalian secara tidak sengaja. Kalau tidak, itu akan merusak keindahan momen ini." Kedua wanita menawan itu saling bertukar senyum. Mereka telah memburu manusia selama sekitar 100 tahun di sini, namun baru kali ini mereka bertemu dengan orang yang begitu sederhana pikirannya. Apakah ia berani karena kekuatannya yang luar biasa? Ataukah ia naif karena kurangnya pengalaman? Mungkinkah ia sama sekali tidak menyadari keganasan hantu dan iblis di pegunungan dan sungai? Salah satu dari mereka menutup mulut dan terkikik, sementara yang lain langsung memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergoyang-goyang, menyebabkan payudaranya bergoyang-goyang. Berdiri di hadapannya, Liu Ciceng menelan ludah ketika melihat ini. Wanita muda itu tiba-tiba mendongak dengan wajah pucat pasi dan berteriak, "Cepat lari!" Mereka, wanita cantik yang menutupi mulutnya dan terkikik tiba-tiba berubah serius. Ia menyerang dengan tangannya, memukul dahi wanita muda itu dan membuatnya tersungkur ke tanah. Ada bekas merah terang di dahinya. Liu Ciceng sangat ketakutan. Hampir bersamaan, Zhang Sanfeng menyatukan dua jarinya membentuk segel pedang. Pedang kayu persik di punggungnya langsung melesat, membentuk busur cepat di udara, dan langsung menusuk punggung wanita cantik yang baru saja menyerang. Wanita cantik itu roboh ke tanah setelah ditusuk oleh pedang kayu persik. Namun, tidak ada darah yang mengalir dari tubuhnya, dan seolah-olah pedang kayu persik yang diselimuti cahaya spiritual itu hanya menusuk pakaian kosong. Wajah dan tubuh perempuan itu berubah drastis. Jelas bahwa ia bukanlah roh yang telah mengolah wujud manusia. Sebaliknya, ia adalah hantu atau entitas serupa yang tidak memiliki tubuh fisik. Asap hitam mengepul dari hantu perempuan itu, dan ia terus meronta-ronta berusaha melarikan diri dari area ini. Namun, ia tak bisa melepaskan diri dari ikatan pedang kayu persik yang tertancap di tanah, apapun yang terjadi. Ia seperti binatang buas yang dirantai. Zhang Sanfeng membacakan mantra, membuat cahaya spiritual pada pedang kayu persik semakin terang. Hantu perempuan itu tak lagi mampu mempertahankan wujud manusianya. Kilatan aura pedang menyambar. Ternyata, seniman bela diri berjanggut lebat itu juga menghunus pedangnya dengan ganas.
Pedangnya menebas api unggun, dan aliran api yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di bilahnya bagai naga api yang terbang tinggi. Ia bagaikan seorang abadi yang sedang menempa senjata sucinya. Su Yuanxia menebas, melenyapkan seluruh asap hitam yang terbentuk oleh hantu perempuan yang jiwanya telah terjerat oleh pedang kayu persik milik Zhang Sanfeng. Asap hitam itu langsung lenyap begitu bersentuhan dengan pedang yang dipenuhi aura kuat. Jeritan kesakitan hantu perempuan yang memekakkan telinga menggema di seluruh kuil tua itu. Su Yuanxia berbalik dan merasa sedikit malu dengan apa yang dilihatnya. Chen Ping'an mencengkeram leher hantu perempuan itu dengan satu tangan dan meninju perutnya dengan tangan lainnya. Hantu perempuan itu sudah dalam kondisi mengenaskan, hanya tersisa sedikit asap hitam di tubuhnya. Mereka berdua telah memusnahkan hantu perempuan, tetapi tindakan Chen Ping'an benar-benar diam dan mematikan. Ia kejam, dan ia tidak menunjukkan belas kasihan bahkan terhadap perempuan secantik itu. Liu Qicheng tidak bodoh, dan ia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan keselamatan wanita muda yang cantik itu. Ia hampir mengompol saat berlari menjauh dari wanita muda itu dan berputar-putar di sekitar api unggun, akhirnya tiba di belakang Chen Ping'an dan yang lainnya. Wanita muda itu berjuang untuk duduk, dan dia hampir menangis saat dia terisak, "Cepat dan lari, ibu kita akan segera tiba." Catatan, ini bukan merujuk pada ibu dalam arti harfiah. Ini merujuk pada seorang wanita senior yang dihormati dan berstatus tinggi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tepat saat ia selesai berbicara, lonceng pendeteksi iblis bergetar hebat lagi. Embusan angin yin yang kuat mendobrak pintu, dan embusan angin pegunungan yang dingin langsung menghantam punggung wanita muda itu, membuatnya muntah darah. Tubuhnya yang ramping terlempar melewati api unggun, dan ia terpaksa terhuyung-huyung ke arah pendeta Tao muda dan seniman bela diri berjanggut lebat itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su Yuanxia buru-buru menyimpan pedangnya, agar tak melukai wanita muda tak berdosa itu. Namun, senyum licik tiba-tiba tersungging di wajah wanita muda itu. Tangannya terjulur ke depan dan menusuk dada Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng beberapa kali. Sambil melakukan itu, ia juga memanfaatkan momentum yang berlawanan untuk melompat mundur sedikit dan mendarat di api. Ia menggunakan sepatu satin bersulamnya untuk bermain-main dengan kobaran api, tetapi kayu bakar yang panas dan nyala api yang berkelap-kelip sama sekali tidak mampu melukainya. Ia tak lagi menghiraukan pendeta Tao dan seniman bela diri yang membeku itu. Namun, ia melangkah maju dan menendang pedang kayu persik itu hingga terlempar. Noda hitam samar muncul di sepatu satin bersulamnya saat bersentuhan dengan pedang kayu itu. Perempuan muda itu menunduk dan memfokuskan pandangannya pada anak laki-laki itu, satu-satunya orang yang masih bisa bertarung. Senyum geli tersungging di wajahnya, dan ia berkata, "Kalau kau mau kabur, aku bisa membiarkanmu bebas." Hembusan angin dingin dan mencekam menderu melewati pintu. Pada saat yang sama, beberapa pria dan wanita dengan aura hantu muncul dan menatap wanita muda di dalam kuil dengan ekspresi penuh semangat. Ada panji-panji hitam di tangan mereka, dan mereka berseru lantang, "Kekuatan Mama tak tertandingi dan abadi." Chen Ping'an berdiri tegak dan bertanya, "Apakah kamu manusia atau hantu?" Mama yang disebut-sebut berwujud perempuan muda itu tersenyum menyeramkan dan menjawab, "Hati manusia penuh dengan roh jahat. Hati manusia datang lebih dulu, baru roh jahat datang belakangan. Karena itu, hati manusia sedikit lebih mengerikan. Saya telah tinggal di tempat ini di negeri sisir air selama 200 tahun, dan hidangan spesial saya setelah sekian lama disebut jantung tumis. Jantungnya harus segar, dan saya juga perlu menambahkan banyak rempah. Kalau tidak, jantungnya akan terasa terlalu hambar, dan siapa yang suka itu?" Namun, ada juga beberapa pengecualian. Seorang pendeta Tao tua melewati tempat ini beberapa tahun yang lalu, dan ia berhasil membunuh beberapa pelayanku yang patuh dengan kultivasinya yang kuat. Pendeta Tao itu memiliki hati yang luar biasa. Itu adalah kenikmatan yang langka. Kalian berempat juga cukup kuat, jadi aku ingin tahu seperti apa rasa hati kalian nanti. Kurasa rasanya tidak akan terlalu buruk. Lagi pula, fisik dan jiwa para kultivator pada dasarnya lebih unggul daripada manusia biasa. Tiba-tiba, di suatu tempat yang sangat jauh dari kuil tua, suara seorang lelaki tua bergema jelas. "Hari yang cocok untuk mengayunkan pedang, ya." Ekspresi wanita muda itu berubah drastis. Kilatan cahaya pedang menerobos pintu depan,
memisahkan kepala para hantu dan entitas yin dari tubuh mereka. Tentu saja, pemenggalan kepala tidak berarti apa-apa bagi hantu. Namun, para hantu dan entitas yin yang mendominasi wilayah itu tampak lemah seperti manusia biasa di bawah serangan cahaya pedang. Setelah dipenggal, mereka tidak memiliki kesempatan untuk pulih dan bertahan hidup. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berpakaian hitam melangkah masuk. Ekspresinya datar, dan sarung pedang kosong tergantung di pinggangnya. Sementara itu, sebilah pedang terhunus melayang di sampingnya. Bilah perunggunya penuh retakan, dan tak ada sedikit pun ki pedang atau cahaya spiritual yang mengalir di atasnya. Namun, pedang berkarat itu masih memancarkan kekuatan tak berwujud saat melayang diam-diam di samping lelaki tua itu. Ki pedang yang murni, niat pedang yang meluap, dan keterampilan pedang yang menakutkan. Ketika bepergian keliling dunia, akan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Catatan, merujuk pada orang yang lebih berkuasa. Kita lanjut ke alur ceritanya. Perempuan muda itu jelas menyadari identitas lelaki tua ini. Kuku-kukunya menjadi sepanjang kait, dan ia melengkungkan punggungnya sambil menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Song Yusao, sebagai seseorang dari dunia kultivasi, apa kau benar-benar akan memusuhi 4 roh jahat dari negara sisir air? Teriaknya, apa kau tidak takut kami bergabung untuk menghancurkan villa pedang airmu? Lelaki tua itu tetap tenang dan tak terpengaruh saat menatap kultivator iblis yang kuat dan terkenal kejam dari negeri sisir air. Mendengar ancaman ini, yang tak lebih dari sekadar hantu yang berusaha terlihat tangguh, ia hanya memiringkan kepalanya. Apakah kamu bodoh?